Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi as-salihah lihajatina wa hajatikum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Shadaqallahul azim. Ayatnya cukup panjang Bapak Ibu nggih. Ya ayyuhan nas, eling-eling menungso nggih. In kuntum lamun sira kabeh ana sira kabeh iku fi raibim, di dalam keraguan. Wahai manusia, kalau kalian masih merasa ragu, bimbang, masih meragukan minal ba'si, saking hari kebangkitan, karena masih ada orang yang meragukan adanya hari kiamat. Ada orang yang masih menyaksikan adanya hari pembalasan dan hari kebangkitan. Maka kalau masih ada orang yang ragu terhadap hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum, mongko sak temene ingsun Allah iku khalaqnakum, ingsun Allah dadekaken sira kabeh min turabin, saking tanah liat. Ijik kurang percaya apa kalian kok masih tidak percaya kalau nanti itu ada hari kebangkitan, padahal kalian sudah diciptakan Allah dari tanah liat. Lewong yang dari tanah liat saja bisa diciptakan Allah dengan bentuk yang sedemikian rupa. Apalagi kalau sekedar membangkitkan manusia, makhluk-makhluk yang tadinya hidup kemudian mati dan kemudian dibangkitkan kembali. Terus kalau jenengan diajak berpikir kali Gusti Allah. Kalau sampai masih meragukan adanya kebangkitan itu ya, qala Roma Irama itu ya sungguh terlalu. Lewong jelas loh, sing teko turab, teko tanah liat saja jadi manusia seperti ini, Pak. Gitu? Lah apalagi yang sudah hidup kemudian mati dihidupkan kembali, sangat mudah bagi Allah. Summa min nutfatin, gitu? Dari saripati tanah itu kemudian Allah menjadikan setetes sperma, sak ceritan air mani, summa min alaqatin, mongko dadi segumpal darah atau segumpal daging. Ngaten. Summa min mudghatin, mongko nuli segumpal daging, mukhallaqatin, kang den ciptaaken oleh Allah ai bil kamali wa bit tamami, terus diciptakan dari sperma itu bertemu dengan ovum lalu kemudian menjadi segumpal darah dan menjadi segumpal daging.
Setelah itu Allah ciptakan dalam penciptaan yang sempurna. Di sisi lain wa ghairi mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah, dan ada juga yang diciptakan Allah kurang sempurna. Kula jenengan diciptakan Allah dengan kakinya yang genap. Nggih, tangane ya cukup, wajahnya ya ganteng, cantik. Lah niku pun sempurna. Allah ciptakan kula jenengan dalam penciptaan yang sempurna, walaupun di sisi lain Allah juga bisa jadi menciptakan manusia yang kurang sempurna. Ada manusia yang ngapunten memiliki keterbelakangan gitu, memiliki kekurangan. Semuanya itu atas kebijakan Allah. Supados napa? Linubayyina lakum, supados Allah menjadikan semua ciptaan Allah itu menjadi sumber penjelasan, ya, agar manusia benar-benar beriman kepada Allah. Nah, semuanya itu adalah hak prerogatifnya Allah. Allah kepingin membawa pesan istimewa terhadap ciptaannya. Allah ciptakan khazin modelnya bentuknya koyok ngene. Nah niku Allah mengirimkan pesan. Di antara ojo meneh kok wong liya Bapak Ibu. Tunggal sak petarangan cara ndok gitu. Sak duluran niku ndak sama, Pak. Sering dalam pakai contoh anak kula piyambak. Anak kula sing nomor 1 biasa-biasa, ya ora lemu ya ora kuru. Sing nomor 2 kuru krempeng kaya sunduke sate. Nggih. Sing saiki bunder kaya gentong abu. Itu lagi sak anak niku watake pun ndak sama, Pak. Apalagi bakat-bakatnya tidak sama. Sing setunggal ahli siaran, ahli MC. Sing nomor kali ahli tahfidzul Quran. Sing niki ahli nggih ngaten niki, ya ceramah ya sembarang kali terus kena. Terus macam-macam, Pak. Lah ini linubayyina lakum. Allah kepingin memberikan visi dan misinya kepada panjenengan semua. Sehingga kula jenengan tidak meragukan lagi terhadap apa yang diciptakan Allah, termasuk hari kebangkitan yang ditakdirkan Allah. Lha kok jane sing gak percaya, kadang-kadang nggih ngoten jeneng menungso, Pak. Nggih. Mosok yo iya, apa yo tau ngalami ngoten gitu. Itu kan hanya ramalan masa depan umpama niki. Mulane justru karena ramalan masa depan inilah linubayyina lakum, Allah jelaskan kepada kula jenengan. Nek wis dijelasne ya karek kula jenengan percaya napa mboten ngoten mawon pun. Nggih, niki. Linubayyina lakum wa nuqirru fil arham. Nggih, wa nuqirru lan ingsun Allah netepaken nggih dengan penetapan fi qararim makin, di tempat yang di situ sangat kokoh. Menjadi sumber awal mula penciptaan manusia. Wa nuqirru fil arham, di dalam rahim-rahim sang ibu. Kata arham itu Bapak Ibu itu dari kata rahima, rahimun, artinya apa? Kasih sayang. Terus Allah ciptakan manusia itu berdasarkan sumber kasih sayang. Makanya kula jenengan tidak boleh kemudian kula jenengan mentang-mentang jadi apapun, jadi siapapun, lalu kemudian kula jenengan menghilangkan kasih sayangi Gusti Allah. Wa nuqirru fil arham manasya sesuai dengan kehendaknya Allah. Terserah Allah mau dijadikan seperti apa, dalam bentuk bagaimana, mau lahirnya lahir laki-laki apa wanita, itu sudah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Lain pun ngoten, terus didadosaken Allah ila ajalim musamma, sampai ajal yang sudah ditentukan. Sapa ya? Pak Ridwan iki diciptakan Allah kok kira-kira sampai umur 150 tahun umpama. Itu sudah ditentukan Allah. Mulai dari tenggene alam kandungan. Khazin iki modele arek ndablek iki. Ora sah suwe-suwe. 55 tahun ae. Berarti kan petang tahun aku. Nggih, umpama iki. Nggih, niki ila ajalin musamma. Summa nukhrijukum tiflan, mongko nuli ngetokaken lahiraken sapa ingsun Allah Subhanahu wa taala
saking guwa garbaning ibu tiflan berupa bayi. Dados salat di alam arham itu ditentukan Allah kapan ajalnya, lalu dilahirkan ke dunia. Nah, setelah itu summalita belughu asyuddakum. Monggo nuli supaya sira kabeh dikatok-katoke kedewasaane, kematangan jiwanya. Terus si cilik-cilik ngene iki, Pak. Nggih, itu mangke kalau Gusti Allah diterusaken umur-umur kula jenengan sampai kemudian menemukan sebuah kematangan. Tuh, litabluhu asyuddakum. Namun demikian wa minkum mayyutawaffa. Di antara kalian ada yang tidak seberapa tua kemudian diwafatkan oleh Allah. Nggih, nek cara gampangane ngomongin jenengan ngoten niku lho, Pak. Wong mati niku kapan mawon pantes. Arek cilik mati pantes. Dewasa mati pantes. Tuwek luwih pantes arepe nang ndi neh. Nggih lho. Dan Allah itu ketika mengambil ajal kula jenengan tidak peduli kapanpun dimanapun, gitu. Kalau wingenane seorang kiai di Jawa Tengah, Pak, pas ceramah ngeten iki kita, pas ceramah ngeten meninggal, pantes, Pak. Kenapa sih Gusti Allah kok gak ngenteni kowe bar ceramah? Makanya kalau ceramah bareng ngeten iki nggih wedi. Engko ujug-ujug pas aku maca bismillah kelepek mate. Ya. Naudzubillah min dzalik. Itu sudah kersane Gusti Allah. Wa minkum mayyutawaffa. Ada juga wa minkum mayyuraddu ila ardalil umur. Ada juga yang dikembalikan oleh Gusti Allah saking tuweke terus balik tenggene kados asal mula ketika masih bayi, masih cilik. Ila ardalil umur. Cah cilik niku nggih nangisan. Nggih, kadang ya lalian. Lali wong tuwek kok terus pikun. Nggih, ujug-ujug nangis-nangis karepe dhewe, guyu-guyu karepe dhewe. Jenengan sing sabar. Bapak iki tuwek gendeng aja ngono. Niku ila ardhalil umur, Pak. Dan itu juga kehendaki Gusti Allah. Kudrah iradahe Gusti Allah. Ngoten lho. Likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a, agar dikembalikan kepada umur yang paling rendah itu, nanti kemudian terjadilah kepikunan. Yang tadinya merasa pinter menjadi tidak pinter lagi. Kadang-kadang karo putune lali. Nggih, wis bar mangan ngono ki ngamuk-ngamuk ambek anake njaluk mangan meneh. Nggih, nduk ora makani aku to, Nduk. Padahal mari mangan. Niku wong tuwek, Pak. Ila ardharil umuri likaila ya'lamu min ba'di ilmin syai'a. Itu terkait dengan penciptaan manusia. Dilanjutkan watarol ardoha midatan. Kamu pun tahu wahai Nabi Muhammad, supaya kamu jelaskan kepada seluruh umat bahwa bumi ini, gitu, yang tadinya kering kerontang mati, tidak bisa ditanami apapun juga, faida anzalna alaihal ma'ah tazzat warabat. Lalu kemudian Allah turunkan hujan. Dari turunnya hujan itu kemudian muncullah tumbuh-tumbuhan. Nanti Bapak Ibu, ya. Terus akhirnya tanah ini bergerak, gembur sing asale keras dadi gembur saged ditanami. Terus menjadi subur. Ngaten. Wa ambatat min kulli zaujin bahij. Kemudian tukullah berbagai macam tanaman-tanaman, di mana tanaman dan tumbuh-tumbuhan itu pada hakikatnya berpasang-pasangan. Panjenengan kalau pirsa kurma, Bapak Ibu, kurma itu dikawinke. Atau mungkin salak ya, salak juga begitu. Saya pernah di Blitar itu waktu saya mondok itu sering orang mengkawinkan salak. Terus mboten jenengan tok sing kawin, Pak. Ojo mentang-mentang sampean ganteng bojone ayu, kawin-kawinan mboten. Masih tumbuh-tumbuhan ya dikawinke. Itulah kersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annallah, dzalika utawi mengkono-mengkono proses penciptaan manusia, proses penciptaan hujan, proses menyuburkan tanah-tanah yang tadinya kering kerontang itu bi annallaha wal haqq. Bahwa Allah itu benar adanya.
Tidak boleh kita sedikit pun meragukannya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadits dan seterusnya sampai mutakalimah. Itu harus kula jenengan yakini, Bapak Ibu. Harus kula jenengan yakini. Kenapa? Karena Allah lah yang hak. Allah yang benar, Allah yang pasti ada. Dan keberadaan Allah, eksistensinya Allah tidak boleh kita ragukan lagi. Tanpa adanya Allah, kita tidak ada di muka bumi ini. Tanpa adanya Allah, tidak ada makhluk ciptaan Allah yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi ini. Ini Bapak Ibu. Wa annahu lan sak temeni Gusti Allah iku yuhyil mauta. Saged menghidupkan orang mati. Sing mati dihidupkan lagi. Itulah maka kula jenengan tidak meragukan hari kebangkitan. Ya, orang mau percaya ataupun tidak, ya udah monggo silakan. Tapi yang jelas kebangkitan pasti terjadi. Kalau jenengan percaya ataupun tidak, Al-Quran sudah membicarakan bahwa semua yang kita lakukan pasti akan mendapatkan balasan. Sering dalam aturaken datang panjenengan yaumul akhir yang dalam Al-Fatihah disebut dengan yaumiddin, itu adalah yaumul qiyamah, yaumul ba'si, yaumul hasyri, yaumul hisab, yaumul jaza. 5 itu prosesi kula jenengan mangke teng akhirat. Itu seperti itu Bapak Ibu. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Panjenengan pirsa nggih Pak, kejadian di mana itu? Di Brazil. Ya Pak ya. Brazil kan ada aliran satanik gitu Pak. Aliran satanik itu aliran di mana mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tapi anehnya mereka mempercayai kekuatan setan Pak. Yang harusnya setan itu di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang harusnya dikutuk, justru oleh mereka diagungkan. Yang harusnya setan itu menjadi lawannya Tuhan, karena menyesatkan semua insan, justru oleh mereka dipuja-puja sedemikian rupa. Sedangkan Allah, Tuhan mereka, justru dilupakannya. Maka mereka mengadakan pesta Pak setiap tahun sekali. Setiap tahun sekali mereka mengadakan pesta, membuat berbagai macam bentuk setan Pak. Berdasarkan imajinasi mereka. Orang semua modeling ini dan sebagainya dan sebagainya. Gitu? Apa yang terjadi? Azab Allah melanda mereka. Banjir bandang pada sesaat setelah mengadakan acara itu. Itu sebetulnya sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Bapak. Makanya sing hati-hati. Zaman ini sampun akhir. Sing hati-hati. Muga-muga kula jenengan dipun paringi hidayah Allah dengan Al-Quran untuk meningkatkan keimanan. Nek mun ngoten insyaallah Allah memberikan jaminan keselamatan. Allahumma amin. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha. Adanya berbagai macam ciptaan Allah yang kemudian orang itu meninggal kapan saja di mana saja, itu juga menunjukkan bahwa wa annas sa'ata, bahwasanya hari kiamat itu atiyatun, pasti datang. Atiyah itu qat'i Bapak. Menunjukkan kalimat qat'iyah, sebuah kepastian yang tidak akan ada keraguan. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Atiyatun la raiba fiha, yang tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Yang tidak lagi bisa diragukan akan kedatangannya hari kiamat. Nah, wis datang hari kiamat, wa annallaha yab'atsu man fil kubur, dan sesungguhnya Allah membangkitkan orang-orang yang ada di alam kubur. Nah, karena kebangkitan di alam kubur itu Bapak, bahkan di dalam kitab Ar-Ruh itu disebutkan, ketika mentafsirkan ayat bahwa orang yang meninggal dalam keadaan syahid itu jangan dikira mereka mati. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Ya, bahkan mereka itu hidup, cuman kita yang tidak sadar. Kita yang tidak sadar. Nah, oleh karena itu sampai kula jenengan dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah ada perintah untuk kirim doa. Sampai wonten siiran saben malam Jumat
ahli kubur mulih nyang omah. Itu jangan dimaknai bahwa kok ono kakek-kakek unu-unu tidak begitu. Itu adalah gambaran kangge kula jenengan bahwa orang yang beramal kebaikan khususnya dan arwah leluhur kula jenengan semuanya membutuhkan doa-doa kula jenengan. Makanya sampai ada hadis awaladin sholihin yad'ulah. Anak-anak kula jenengan itu yang kita harapkan doa-doa mereka yang kita dikirimkan kepada kita. Ngoten Bapak. Makanya sampai ada tradisi panjenengan nek megengan terus ana jenenge nyekar. Nyekar niku ziarah kubur. Mulane sasi sak panjenenge sasi ruwah. Ruwah niku kula jenengan ben eling alam arwah leluhur kula jenengan di alam barzah. Dan membutuhkan uluran-uluran doa-doa panjenengan, yasinan, tahlilan, doa kita kirimkan kepada mereka. Nah, ono sing gak percaya ya wis kon mati dhisik ngono. Kok dikirimi donga nek gak nrimo ya balio. Nggih, dados ngoten Bapak Ibu. Mulane kula jenengan masyaallah dengan adanya tradisi arwah ini, lalu kula jenengan membersihkan diri kita, mendoakan para arwah leluhur kita sebelum memasuki bulan Ramadan yang mulia. Ngoten nggih. Mulane termasuk ngaji malam ini juga ngaji yang terakhir ya Pak ya. Setelah itu Ramadan ya. Jadi mohon maaf nanti insya Allah Senin saya mengantarkan umroh ya bersama dengan travel apa saya tadi lupa ya, Rindu Wisata. Insya Allah 9 hari sampai 1 hari menjelang Ramadan baru datang. Jadi ya pas ketepaan hari ini terakhir sehingga tadi waktunya saya kuliah di Yai Asep saya harus mohon izin dulu karena ada manasik umroh dan persiapan untuk berangkat umroh. Padungane panjenengan saged ziarah Mekah Madinah nggih. Sing dereng muga-muga ndang iso budal tenggene Mekah Madinah, sing sampun muga-muga berkali-kali iso ziarah Mekah Madinah. Amin Allahumma amin. Karena selama ini Bapak, saya 4-5 kali ini ke Tanah Suci, rasanya nggak ada puas-puasnya. Semakin sering, semakin kepengin lagi ke sana. Apalagi kalau berangkatnya gratis. Alhamdulillah. Jenengan kepengin gratis monggo dari kula nggih. Berangkatnya gratis, mulia bayar enggak masalah. Nggih, insyaallah. Bahkan panjenengan kalau ngersakne haji tahun ini Bapak, nggih, kita siap menampung. Dana panjenengan berapa? Nanti saya sampaikan kepada ownernya. Nggih. Ini travel ini sungguh luar biasa Bapak. Ya, itu jamaah sekalian. Jadi maka kula jenengan dimanapun kapanpun agar kula jenengan wa innas sa'ata atiyatul la raiba fiha. Jangan sekali-kali meragukan akan datangnya hari kiamat. Kita percaya ya tetap datang, enggak percaya ya pasti datang. Buktinya apa? Nyatanya kematian pasti datang. Kula jenengan ragu terhadap kematian ya ndak lah. Wong ya jelas orang mati ya gak ono sing mlungsungi ya, gitu. Wong urip ya ora ono sing mlungsungi, mesti mati kabeh. Gitu, masyaallah. Nauzubillah summa naudzubillah. Ini jamaah sekalian, wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Allah yang membangkitkan orang-orang yang berada di alam kubur. Dengan kebangkitan mereka, ya, arwah-arwah mereka membutuhkan doa-doa kita, maka kita pun kemudian memberikan doa-doa untuk mereka. Yang ada di alam kubur itu bagaikan orang yang tenggelam di tengah lautan yang membutuhkan doa-doa keluarganya yang masih hidup di dunia ini. Ini jamaah sekalian. Ya, supaya apa? Kita tidak seperti orang-orang yang ngeyel. Nggih. Ada apa orang yang ngeyel? Ini, wa minan nasi mayyujadilu fillah. Wa minan nasi lan iku setengah saking menungso man yaiku ana wong munafik, wong kafir yujadilu fillah yang membantah. Membantah, mendebat Allah bi ghairi ilmin, tanpa dasar ilmu. Mosok sih? Ada seperti itu. Bi ghairi ilmin wala hudan, dan tanpa adanya petunjuk. Tidak berdasarkan hidayah. Mulane kula jenengan dijak ngaji ngeten iki ben ngerti hidayahe Gusti Allah.
Nek wis ngerti hidayah Gusti Allah, mau ndak mau ada tidak ada, kula jenengan tinggal yakin dan percaya karena semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ngaten. Walau dan wala kitabim munir, dan tidak berdasarkan kitab yang menyinari kepada mereka. Ngaten nggih niki. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, saniya itfihi, jangan sampai kula jenengan seperti orang-orang yang menyombongkan diri. Sombong, Pak. Orang yang tidak percaya, orang yang ngeyel, orang yang masih meragukan terhadap kuasanya Allah, itu adalah orang yang sombong. Saniya itfihi, ya. Jadi membusungkan perutnya, lambungnya. Ya, membusungkan dada lah kasarannya. Nggih, petentang-petenteng. Nggih. Ngoten. Mulane lagune wong Jawa ngoten niku nggih to. Aja dumeh. Aja peh pinter, aja peh sugih, aja peh ganteng, aja peh nom. Kabeh niku enten batase. Liyudilla an sabilillah, bahkan mereka itu dengan sombongnya menyesatkan menyesatkan manusia dari jalan Allah. Lahu fid dunya khizyun, maka mereka akan mendapatkan kehinaan, ya, ketika di dunia, ya, fid dunya khizyun wa nudhiquhu yaumal qiyamah adzabal hariq, dan nanti di hari kiamat akan merasakan pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat membakar. Niku Bapak Ibu. Dzalika utawi mengkono-mengkono keterangan bima qaddamat yadaka, yang sudah terdahulu dijelaskan di hadapan wahai Nabi Muhammad, wa annallaha laisa bidzallamin lil abid, menunjukkan bahwa Allah itu tidak ada sedikit pun menzalimi hambanya. Jangan pernah kita merasa dizalimi oleh Allah. Allah sama sekali tidak menzalimi kita, melainkan apa? Kita sendiri yang kadang berbuat zalim kepada diri kita. Allah tidak akan merusak nikmatnya yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, kecuali kita yang merusak nikmatnya sendiri. Diberi nikmat sehat, tinggi maksiat, dan itu makanya Allah akan mengurangi sendiri. Makanya janji Allah adalah la azidannakum. Lah nek kafir ya diancam, inna adzabi lasyadid, seperti itu. Untuk itu jamaah sekalian, dengan kemahaadilan Allah, kula jenengan tinggal sami'na wa ata'na datang Allah, biarlah Allah yang mengatur kebijakannya sendiri. Kula jenengan nderekaken dawuh Allah, muga-muga kula jenengan sing penting sing kula jenengan patusi adalah ridhanipun Gusti Allah. Nek wis diridani Allah, mbok napa kemawon. Bahkan para ahli tasawuf itu tidak mentala, apa tidak mentala itu ya? Gak mentolo, Pak. Jaluk supaya dikai surga niku mboten mentolo, Pak. Ya. Orang itu kalau sudah ibadahnya sangat tinggi itu Bapak Ibu, wis toh, yang penting pokoknya Allah ridho. Mau ditaruh dimanapun monggo silakan ya Allah. Yang penting panjenengan ridho. Termasuk ngeten iki ngaji ngeten iki, Pak. Jenengan badhe ngaji sampai berapa ayat pun monggo, yang penting jenengan ridho. Umpama kok mari sakmene ya monggo, yang penting jenengan ridho. Soalnya apa? Ya kita wis rada kesel sithik. Ngoten nggih. Ngoten mawon Bapak Ibu yang saya muliakan. Mudah-mudahan sedikit yang kita kaji mendapatkan barokah dari Allah, bermanfaat untuk kita sekeluarga. Yang terpenting lagi jamaah sekalian, muga-muga kula jenengan dipanggihaken Allah ketemu Ramadan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita dibarengi dengan rahmat Allah, kajian kita dibarengi dengan hidayah Allah, dan diberikan barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.